ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Itu lihat apa, Pak? YouTube. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pendengar setia Radio Telaga Dakwah, Radio Tazkiyah, Radio Dai, pemirsa Insan TV, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya, taufiknya untuk kita semua. Dengan taufik, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya masing-masing kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang telah dituntunkan, digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi ketika masing-masing kita bisa mengarungi kehidupan ini dalam bingkai yang telah diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan agama Islam. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pekan kemarin, yaitu materi yang berkaitan dengan bagaimana menjadi suami yang baik. Pembahasan ini harus kita perhatikan, harus kita kaji, mengingat baiknya suami sangat mempengaruhi baiknya sebuah rumah tangga. Kebalikannya, ketika suami ini ada seorang laki-laki yang tidak bisa menjalankan fungsi sebagai suami dengan baik, maka kekurang-baikan, ketidakbaikan seorang suami itu akan memberikan efek yang tidak baik pula di tengah rumah tangga yang dia bina. Sudah ada 9 sifat-sifat seorang suami yang baik. Pada kesempatan siang ini akan kita lanjutkan sifat yang ke-10 yang menunjukkan baiknya seorang suami. Sifat yang ke-10 untuk suami yang baik, yang soleh adalah ya'rifu qimatal waqti wa ahammiyatahu yuhafidu ala mawa'idihi. Di antara sifat-sifat tanda seorang suami yang baik adalah ketika suami ini bisa memperhatikan waktu yang dia miliki. Dia sadar betul bahwa waktu yang dia miliki ini memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga setiap suami diharapkan bisa benar-benar mengatur jadwal, waktu, kegiatan yang akan dia kerjakan.
Dan inilah sebenarnya yang telah diajarkan oleh agama Islam. Bagaimana masing-masing kita dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari, rutinitas mingguan, bulanan atau tahunan, dia memiliki rencana, program. Dengan rencana dan program itu, maka kegiatan yang akan dia laksanakan akan berjalan lebih maksimal, lebih terarah. Suami juga dituntut untuk bisa melakukan hal tersebut, sehingga kegiatan apa yang akan dia lakukan dalam satu hari itu sudah terencana dalam pikiran dia, kalau perlu terencana dalam bentuk tulisan. Contohnya sekarang ini kita berada di siang hari Selasa, maka apa yang besok akan kita lakukan, berarti hari Rabu, besok mulai kita bangun pagi, apa yang akan kita lakukan, mestinya sudah diatur. Mulai bangun tidur, kemudian melaksanakan sholat malam, kalau waktunya masih ada, witir. Kemudian ketika sudah adzan subuh, maka dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumahnya. Kemudian setelah 2 rakaat sebelum subuh, dia langsung pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian dia melaksanakan sholat subuh di masjid bersama dengan imam. Setelah dia melaksanakan sholat subuh, apalagi yang akan dia laksanakan? Apakah membaca Al-Quran? Apakah menyapu halaman rumah? Apakah menyiapkan sesuatu yang harus disiapkan, pekerjaan kantor? Apa hal-hal yang kurang dalam urusan rumah tangganya, apa yang kira-kira bisa dilaksanakan, itu semuanya harus direncanakan. Bisa membagi waktu, kegiatan yang akan dilakukan bisa terbagi. Kalau kemudian ini kita biasakan membagi waktu, membuat jadwal kegiatan, maka ini nanti akan membantu kita untuk melalui hal-hal yang akan kita kerjakan ini dengan sangat baik. Tidak cuma baik tapi maksimal. Karena sama-sama kita melakukan kegiatan. Kalau satunya itu dilaksanakan dengan tanpa arah, tanpa rencana, ya mungkin saja bisa berjalan, bisa dilaksanakan. Tapi hasilnya akan berbeda jikalau kegiatan yang ada itu sudah direncanakan sebelumnya. Dan jangan lupa, karena kaitannya ini dengan rumah tangga, maka hendaknya kegiatan yang akan dilakukan itu jangan sampai melupakan agenda yang berkaitan dengan keluarga. Bermain dengan anak, berkomunikasi dengan istri, terkadang dijadwalkan keluar, tamasya, piknik, jalan-jalan dengan keluarganya. Ini harus diatur. Karena kalau istri dibiarkan di rumah, tidak pernah refreshing, tidak pernah keluar, tidak pernah jalan-jalan, nanti akan jenuh, bete, bosan. Maka diberikan porsi semampunya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini kan negara yang Masya Allah tempat rekreasi itu banyak. Di setiap kabupaten, setiap daerah itu ada, sehingga tidak perlu jauh-jauh kita. Yang di daerah pesisir cukup ke pantai, Alhamdulillah bisa melihat ombak, makan, minum, kelapa muda. Yang di pegunungan lihat pemandangan. Ini perlu, tapi dibuat acara keluarga. Tidak suaminya saja yang pergi, tapi dia pergi dengan keluarganya, sehingga kemudian Masya Allah kalau ini bisa dilaksanakan, maka keluarga ini akan bahagia, senang, istrinya senang mendapatkan perhatian dari istri, anak-anaknya senang. Karena kebahagiaan seorang istri, kebahagiaan seorang anak itu tidak cukup berhenti pada uang. Wanita itu senang kalau dikasih uang, anak-anak kecil itu senang kalau diberikan jajanan es krim misalkan, senang dia, permen senang dia, buah-buahan senang dia, tapi tidak berhenti pada tataran itu, tidak hanya berhenti pada level tersebut, tidak cukup. Kedekatan kita,
Kalau suami, bagaimana romantisme dia yang dia berikan untuk istrinya, ini sangat perlu. Dan ini harus ditata, diatur, terjadwal, direncanakan, sehingga yang akan dilaksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling penting dalam membina sebuah rumah tangga bagi seorang suami, hendaknya kalau dia sudah berjanji kepada istrinya, berjanji kepada anaknya, maka janji itu hendaknya dijadikan sebagai kegiatan utama yang harus diperhatikan, sehingga dia fokus dengan janji tersebut, yang pada akhirnya dia bisa menepati janji untuk istrinya, janji untuk anaknya. Jangan dikira ini hal yang sepele, ini hal yang sangat besar. Ini hal yang sangat besar. Kalau kita sudah janji mau ngantar istri periksa misalkan, maka harus, kalau perlu kita buat catatan. Sekarang kalau pakai HP kan bisa dibuat catatan. Nanti saat hari itu, jam itu bisa berbunyi mengingatkan kita tentang catatan yang kita tulis itu. Dibuat. Ngantar istri ke pasar, ngantar istri periksa, ngantar anak beli jajanan. Kelihatannya sepele itu, Masya Allah, tapi anak-anak kita ini butuh. Anak-anak kita ini butuh. Dinaikkan motor, atau dinaikkan sepeda, atau dinaikkan mobil. Hanya cari jajanan di tempat yang dekat itu, mungkin bagi kita kelihatan sederhana, tapi untuk seorang anak ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita sudah janji, maka ini harus diperhatikan. Jangan sampai istri kita kecewa, jangan sampai anak kita kecewa karena kita sudah terlanjur mengucapkan janji, memberikan janji, tetapi kemudian karena kesibukan kita, ternyata janji yang sudah kita sampaikan itu tidak bisa kita tepati. Ini jangan sampai terjadi. Yang ke-11, di antara sifat-sifat suami yang baik adalah yahtammu bimadharihi wa nadofatihi wa raihatihi at-tayyibah. Dia senantiasa memperhatikan penampilannya, pakaian yang dia kenakan dia perhatikan, nadofatihi, dan juga kebersihannya diperhatikan, wa raihatihi at-tayyibah, dan juga bagaimana dia selain menggunakan baju yang rapi, yang bersih, tapi juga keluar bau wangi dari pakaian yang dia kenakan. Ini kelihatannya sederhana ya, tapi tidak sederhana ini. Tidak sederhana, ini penting. Karena sekali lagi, seperti sudah kemarin saya sampaikan, bahwa suami ini adalah teladan. Dia adalah contoh, dia adalah figur. Ketika setiap hari dia menggunakan pakaian yang rapi, dan pakaian yang rapi itu jangan diidentikan dengan pakaian yang mahal, tidak bisa seperti itu. Pakaian yang murah bisa kita gunakan dalam kondisi yang rapi, kondisi yang bersih. Ini harus diperhatikan karena dia adalah sebagai seorang figur. Nanti istrinya akan melihat, anaknya akan melihat, Masya Allah, ayahku kok rapi ya pembawaannya. Nanti anak itu akan ikut nyontoh. Istri juga seperti itu, kalau kita rapi, mulai dari rambutnya diperhatikan. Rambutnya diperhatikan, jangan acak-acakan. Rambutnya harus diperhatikan. Kalau rambutnya dibuat pendek, maka yang rapi. Kalau panjang ya yang rapi, jangan acak-acakan. Kukunya diperhatikan, jangan sampai seorang suami memiliki kuku yang panjang, karena setiap minggu kuku ini kan dipotong, dan itu termasuk dalam 5 sunnah fitrah, dipotong tiap minggu ini. Maka jangan sampai seorang suami memiliki kuku yang panjang, nanti akan ditiru itu oleh istrinya, akan ditiru itu nanti oleh anaknya. Loh, kamu kok kukunya panjang? Kenapa, Dek? Iya, abiku aja panjang kok kukunya. Anak-anak kan seperti itu. Karena anak-anak ini responnya itu cepat. Dia melihat sesuatu dia akan ikuti, meskipun terkadang dia tidak paham dengan sesuatu yang dia lihat. Dia mendengar sesuatu akan diikuti, meskipun terkadang dia tidak paham dengan sesuatu yang dia dengar. Diperhatikan pakaiannya saat keluar,
saat keluar. Bagaimana seorang laki-laki saat keluar dia harus berpenampilan yang rapi. Sebaiknya pakai peci ketika keluar. Kalau keluar rumah jangan pakai kaos oblong. Jangan dibiasakan pakai kaos oblong. Ya minimalnya pakai kemeja lengan pendek minimalnya. Apalagi kalau bisa pakai baju koko, Masya Allah. Tidak keluar rumah dengan telanjang dada. Laki-laki keluar rumah dengan telanjang dada. Nah nanti itu ya tidak baik untuk istrinya, untuk anak-anaknya tidak baik. Dibiasakan rapi. Kalau punya sandal, dibersihkan sandalnya, sepatu disikat, disemir. Kalau itu yang kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nanti ini insya Allah akan memberikan efek. Efeknya langsung menjalar ke dalam rumah tangga yang kita bina. Kalau suaminya itu selalu memperhatikan kerapian rumah, kebersihan rumah, nanti insya Allah bagaimanapun kondisi istri, insya Allah akan terpengaruh. Namanya suami ini kan penggerak dalam kehidupan rumah tangga ini. Kalau suaminya rajin nyapu, rajin nyuci pakaian, rajin menyelesaikan masalah-masalah kebersihan rumah tangganya, kebersihan rumahnya, kerapian rumahnya, maka insya Allah nanti istri akan melihat akhirnya terpengaruh, anak akan melihat akhirnya terpengaruh. Dan itu dulu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau keluar rumah beliau dalam kondisi yang rapi. Terkadang rambut beliau pendek, terkadang rambut beliau dipanjangkan. Saat rambutnya panjang beliau keluar rumah pakai peci, rambutnya rapi, pakaiannya senantiasa bersih dan wangi dan wangi, insyaallah. Sehingga nanti istrinya ya betah melihat suaminya itu rapi, dandanannya rapi. Anak juga senang melihat ayahnya, abinya, papahnya itu rapi. Bahasa Jawanya tidak ngelomprot ya, tidak ngelomprot. Ini adalah ciri yang ke-11. Ciri yang ke-12 di antara ciri-ciri atau tanda-tanda atau sifat-sifat suami yang baik adalah la yansa an yashkura zaujatahu daiman. Dia tidak lupa untuk senantiasa mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Mengucapkan terima kasih atas apa? Ala ma taqumu bihi minal khidmati wa tarbiyatil auladi wa a'malil bait. Mengucapkan terima kasih karena selama ini ternyata sang istri sudah memberikan pelayanan yang bagus. Nyiapkan makanan, nyiapkan minuman, buatkan kopi, membuatkan teh, membuatkan susu, bajunya juga disetrikakan. Terkadang istrinya sendiri yang ngepel lantai rumah, kadang istrinya sendiri yang jemur pakaian yang tadinya kotor dicuci kemudian dijemur. Ya istrinya sendiri yang selama ini ngambil pakaian-pakaian yang sudah dijemur itu. Diingat-ingat itu sang suami, para suami, diingat-ingat. Selama ini itu tanpa kita sadari istri kita sudah banyak melakukan kebaikan untuk kita. Makanya kita hendaknya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih karena sudah terbantu. Dulu saat masih muda dia gak mau nyuci sendiri, nyetrika sendiri, pakai baju sendiri. Ketika sudah dia menikah, maka pakaian kotor tinggal dia taruh di ember atau di dalam mesin cuci. Setelah itu sudah ada yang menyucikan. Masya Allah. Siapa? Istrinya. Maka jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. La yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur, berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Apalagi istri kita ini kan melayani kita, berbakti, melakukan banyak hal untuk kita di rumah kita selama 24 jam. Melekat ini, maka ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Yang pertama karena dia telah melayani kita selama hidup kita sejak mulai menikah. Wa tarbiyatil aulad. Kita juga ucapkan terima kasih bahwa selama ini istri kita lah
yang memberikan perhatian yang sangat banyak untuk anak kita. Ini bagi keluarga yang sudah mendapatkan karunia anak, karunia keturunan. Kalau suami kan pagi pergi kerja, nanti pulangnya sore atau malam. Bahkan ada yang suami itu karena keterikatan dengan kantornya, dengan dinasnya, terkadang mengharuskan dia untuk bekerja di luar kota, tidak pulang kecuali nanti setelah 1 minggu, atau bahkan ada yang 1 bulan, bahkan ada yang beberapa bulan. Saat kita punya keturunan, saat kita punya anak, kemudian kita tinggal bekerja mencari nafkah, saat kita tinggalkan keturunan kita, saat kita tinggalkan anak kita, siapakah yang memperhatikan anak kita itu? Siapakah yang memperhatikan dari darah daging kita itu? Ya istri kita. Maka hubungan antara seorang istri dan anak yang dia dapatkan dari pernikahan yang selama ini dia bina, itu lebih banyak dilakukan oleh sang istri, sang perempuan. Terkadang itu laki-laki taunya enak saja. Nah, mungkin kita perlu melihat, mengingat-ingat, mengurus anak itu tidak mudah, tidak gampang. Pernah tidak kita ini yang para suami ini, yang laki-laki ini, pernah tidak kalau ada anak yang masih kecil, 1 tahun 2 tahun itu buang air besar, pernah tidak kita ngurusi itu? Mulai dari ngelepas celananya, kemudian buang kotorannya, kemudian membersihkan itu, menceboki. Pernah tidak? Iya, makanya sekali-kali mengingat sehingga kita tidak lupa dengan seharusnya yang kita lakukan, mengucapkan terima kasih. Wa kadzalika ala a'malil bait, begitu juga pekerjaan rumah yang selama ini dia lakukan. Tanpa terasa ternyata setelah pernikahan ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang dia lakukan. Ucapkan terima kasih. Tidak hanya mengucapkan terima kasih ya istriku, selama ini kamu begini-begini ya, terima kasih ya. Tidak seperti itu, dengan cara yang romantis. Nanti masing-masing kita tahulah bagaimana caranya mengucapkan terima kasih. Disampaikan. Apalagi kalau kita mengucapkan terima kasih sambil memberikan hadiah. Ini Dek, Umi, istriku, selama ini kamu sudah melakukan banyak hal, Masya Allah. Ini Abi, Ayah, Papa, Bapak, mengucapkan terima kasih ya. Ini bukan sebagai rasa terima kasih, tapi ini Dek ada hadiah, kita belikan apa, misalkan cincin dari emas, gelang dari emas, kita bawakan apa, misalkan makanan yang selama ini dia sukai tapi tidak pernah bisa kebeli, misalkan kita berikan, dia akan Masya Allah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka istri akan menjadi senang. Ini harus kita perhatikan. Ucapkan terima kasih, ekspresikan rasa senang kita bahwa selama ini istri kita sudah sangat membantu kita. Jangan sampai kita biarkan dia bekerja, mengurusi anak, mengurusi rumah tangga, pekerjaan di rumah, kita tinggal pagi kemudian sore baru pulang atau malam baru pulang, kita cuek. Jangan, kasihan nanti istrinya. Yang ke-13 di antara sifat-sifat suami yang baik adalah yasilu rahima ahlihi wala siyama ahlahu. Dia senantiasa berusaha menjalin silaturahim dengan keluarga yang dia miliki. Seorang pemuda menikah dengan wanita, setelah menikah dia tidak lupa dengan keluarganya. Keluarga pemuda ini, keluarga laki-laki ini tetap menjalin silaturahim. Begitu juga tetap menjalin silaturahim yang baik dengan keluarga sang wanita. Fayudkhilus surura ala zaujatihi, yang demikian itu bisa memasukkan rasa senang, bahagia di dalam hati sang istri.
Kalau istrinya minta diantar pulang ke rumah, ketemu dengan orang tua, segera diantar. Namanya anak itu ya ingin ketemu dengan orang tua. Yang namanya wanita itu ingin ketemu dengan saudara atau saudarinya. Kalau istri sudah pengen ketemu dengan saudaranya, saudarinya, ketemu dengan orang tuanya karena sudah lama tidak ketemu, meskipun ini adalah wilayahnya suami, maka tetap suami memberikan waktu. Bi, ya bi, ya. Pak, papa, ya. Pak, bapak, ya. Ada apa? Sudah lama ini 3 bulan di rumah, kangen sama ibu. Oh, kamu kangen sama ibu ya? Ayo kita kapan pergi? Ditawari. Ayo kita nengok orang tua kita. Nggak usah dibeda-bedakan. Kalau orang sudah menikah itu, orang tuanya istri ya orang tua kita, nggak usah dibeda-bedakan. Nggak usah dibeda-bedakan, sudah. Jangan dibeda-bedakan. Orang tua istri adalah orang tua kita. Sang istri juga seperti itu. Orang tuanya suami adalah orang tua dia. Sama, nggak usah dibeda-bedakan. Diperlakukan dengan sama. Diperlakukan dengan sama, jangan dibeda-bedakan. Kalau memberikan hadiah ke salah satu orang tua, kalau bisa berikan hadiah untuk yang lainnya juga. Jangan dibeda-bedakan. Istri ingin ketemu dengan adiknya misalkan, kita antar. Karena ini sebuah kebutuhan yang berkaitan dengan rasa emosional. Seorang anak ketemu dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan keluarganya, maka sang suami harus memperhatikan, membantu sang istri agar dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita kalau punya istri kemudian kita kekang, sudah kamu kan sekarang menjadi tanggung jawab saya. Sekarang kan saya yang berikan nafkah kepada kamu, semua kehidupanmu sekarang saya penuhi. Kalau mau silaturahim ke orang tua, nanti saja kalau saya waktunya senggang. Senggangnya setahun sekali, senggangnya 2 tahun sekali. Jangan, nanti istrinya kasihan. Istrinya kasihan. Dia pengen ketemu dengan orang tuanya, menjenguk orang tuanya. Kita antar. Dengan begitu insya Allah istri kita akan senang. Yang ke-14, akilun hakimun hadiun muttazinun. Dia itu senantiasa bisa berpikir, menggunakan pikirannya ini dengan baik. Kalau ada masalah itu dia pikirkan, tidak terburu-buru untuk mengucapkan sesuatu atau mengambil keputusan, tapi dia berpikir. Hakimun, bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam menentukan sesuatu. Hadiun, pembawaannya tenang, tidak terburu-buru, santai, tapi pasti. Wala mundafi'un wala munfa'ilun, dia tidak terburu-buru, tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Kalau ada masalah dia reaktif, meledak-ledak, tidak seperti itu, santai. Santai di sini bukan berarti malas-malasan ya, tidak ya. Santai di sini maksudnya tenang, berpikir, kemudian dia bisa menentukan keputusan apa yang akan diambil. Dia tahu bagaimana dia mensikapi masalah yang terjadi dalam keluarganya. Qadirun ala halli masyakili baitihi, dia bisa menyelesaikan urusan-urusan yang dihadapi oleh keluarga. Namanya keluarga, Bapak Ibu semua, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, yang namanya keluarga itu kalau dapat masalah ya wajar. Namanya hidup itu ya dapat masalah. Kalau ingin tidak dapat masalah ya tidak usah mohon maaf, ini tidak usah hidup. Namanya hidup ya ada masalah. Membina rumah tangga ya ada masalah. Wong satunya laki-laki, satunya perempuan, dulunya tidak pernah kenal. Likulli ra'sin ra'yun. Kalau saya malah tidak likulli ra'sin ra'yun, likulli ra'sin ara'un. Di setiap kepala itu ada banyak pendapat. Makanya kalau suami istri ada masalah biasa, tapi PR-nya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya ini sekedar cerita, alhamdulillah. Sudah berapa tahun saya ini membina rumah tangga, sekitar berapa tahun ya? Ya sekitar 8 atau 9 tahun.
saya berusaha kalau ada masalah rumah tangga itu, kemudian sampai pada level dalam tanda kutip marah-marahan gitu, namanya suami istri kan kadang ya marah-marahan, itu tidak boleh 3 jam, tidak boleh 3 jam. Ini saya tanamkan, saya berusaha melatih diri saya sendiri untuk seperti itu. Dan alhamdulillah rekor 3 jam ini alhamdulillah tidak pernah saya lampaui. Kalau ada masalah kemudian saling namanya kamu ini pokoknya ya ribut gitu, namanya rumah tangga. Apalagi kalau rumah tangga yang dibina oleh anak-anak yang masih muda, itu rentan kan seperti itu ya, dan ini wajar-wajar saja. Alhamdulillah selama ini tidak pernah lebih dari 3 jam. Kalau sudah 3 jam bahkan kurang lagi, itu rata-rata sudah damai, sudah asik lagi, sudah enak lagi. Ini harus ya suami ini yang menentukan, ini ya suami, karena suami ini adalah sutradara, dia seorang pemimpin dalam rumah tangga. Kalau ada masalah dia berusaha tenang. Terkadang kan mengekspresikannya dengan marah atau apa. Ya selama masih dalam batas kewajaran, yaitu dibolehkan saja. Namanya orang kan kadang kecewa, kadang sedih, kadang berharap tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, kemudian diekspresikan. Tapi kalau bisa kita lebih berpikir rasional lagi, lebih bijaksana lagi, lebih tenang lagi, sehingga kemudian apa yang kita curahkan, apa yang kita ekspresikan bisa memberikan kebaikan untuk keluarga. Makanya di sini dikatakan la mundafi'un wa la munfa'ilun. Dia tidak meledak-ledak, pembawanya tidak meledak-meledak, tidak kalau mengekspresikan sesuatu tidak dengan kemarahan. Tapi dia tenang, bijaksana. Insyaallah. Ini kalau suami bisa seperti itu, maka yang terjadi adalah ketika sudah pada level marah-marahan suami istri, nanti istrinya akan ingat, paling suamiku paling maksimal 3 jam, tenang dia. Paling 3 jam udah selesai, ini dia baik lagi, nggak marah-marah lagi, seperti itu. Rasulullah dulu kalau marah ya dengan istri-istri beliau, maka tidak pernah itu dilontarkan dengan perkataannya, dengan apalagi dengan tindakan, perbuatan, tidak pernah. Beda ya dengan sebagian orang ya, marah piringnya terbang, kemudian gelasnya nendang, kaca, tidak boleh seperti itu, tidak baik. Apalagi kalau dilihat oleh anak-anak, tidak baik. Suami yang lebih dewasa, maka dia yang harus lebih bisa untuk mengambil keputusan yang paling baik untuk keluarganya. Mampu untuk menyelesaikan masalah keluarga binafsihi, dengan dirinya sendiri. Namanya laki-laki harus bisa menyelesaikan masalah keluarga. Fa'in sauba alaihi, kalau ternyata dia sudah berusaha menyelesaikan masalah keluarganya tapi tidak bisa, maka apa yang dia lakukan? Laja'a li ahlil islahi wassalahi wattaqwa. Maka dia minta curhat, minta bimbingan kepada orang-orang yang memang mengetahui hal ini. Orangnya baik, bisa memberikan saran-saran yang positif. Dan yang terpenting adalah orang yang dia mintai saran itu orang yang selama ini dia ketahui sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintai saran. Ustaz, Pak, saya punya masalah gini, Pak. Gimana cara menyelesaikannya? Nanti diberikan masukan-masukan begini. Ya. Itu setelah dia berusaha maksimal menyelesaikan masalah keluarga yang dia hadapi. Kalau dia tidak bisa, maka dia mengkonsultasikan kepada orang-orang yang dia anggap mampu untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi. Jadi masalah kalau dalam keluarga terjadi, maka ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sebagai sesuatu yang sudah ini ada masalah, sudah selesai semuanya. Keluarga kita sudah ini berarti keluarganya berantakan, keluarga tidak. Namanya keluarga ada masalah, ya biasa saja. Yang penting adalah niat kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Khamis ashar, yang ke-15,
Sifat-sifat suami yang baik adalah abidun lillahi, mu'minun, mujahidun, sabirun, radin biqada'illahi, ghairu sakhitin, qani'un, la yatma'u illa fima indallah. Dia adalah seorang hamba yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, mujahidun, yang dia itu termasuk dalam rombongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya ini dia buat dalam bingkai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau konteks sekarang ini ya dengan terlibat dalam kegiatan dakwah. Jadi suami ini dia terlibat dalam kegiatan dakwah sesuai dengan porsi yang dia mampu. Kan tidak semua orang bisa jadi ustadz, tidak semua orang bisa jadi ustadz, tidak semua orang bisa ceramah. Maka dia mengambil peran. Apa ini kira-kira? Biar saya ini bisa terlibat dalam kegiatan dakwah. Apa ini kira-kira? Oh iya ya, saya punya keahlian layout. Maka dia kalau ada pengajian-pengajian yang akan dilaksanakan, maka sudah membuat pamfletnya ini, pengumumannya biar saya saja, dia buat desainnya. Sudah, saya yang ngurusi transportasi, yang akan menyampaikan ceramahnya, dia urusi transportasinya. Begitu, dia berusaha mengambil peran dalam kegiatan dakwah, Karena yang seperti ini nanti akan memberikan efek kepada keluarga. Akan memberikan efeknya langsung atau tidak langsung kepada keluarga. Istri akan terpengaruh, Masya Allah suamiku kok. Nanti istri akan terbawa. Dia senantiasa bersabar, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah marah, tidak pernah menolak, tidak pernah merasa berat dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qani'un, dia adalah orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya atau untuk keluarganya. La yatma', dia tidak tamak, illa fima indallah, kecuali dari apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, minan na'imid da'imi fil jannah, yaitu kenikmatan abadi yang ada dalam surga. Masyaallah ini. Kalau ini bisa terpancar dari masing-masing suami, maka kita bisa melihat kira-kira itu rumah tangga akan seperti apa itu. Suaminya rajin ibadah, beriman, terlibat dalam aktivitas dakwah, sabar, ridho dengan ketentuan Allah. Yang mana kalau setiap pembahasan ini kita bicarakan, maka ini memerlukan beberapa kali sesi ini. Bicara tentang abidun lillah, dia adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, ini nanti bisa satu sesi sendiri. Kemudian sabirun mujahidun, ini satu sesi sendiri. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi seorang suami, dia yang dicari adalah kenikmatan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini adalah suami yang mendesain, membuat kehidupan yang dia lalui ini dalam rangka untuk mendapatkan surganya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti hidupnya ini, Ustaz, kalau orang yang dicari surga, kalau orang yang dicari adalah kehidupan akhirat, nanti kehidupan dunianya gimana, Ustaz? Akan ngikut. Orang yang memikirkan dunia, orang yang memikirkan akhirat, insya Allah dunianya akan dia perhatikan dengan baik. Karena memperhatikan kehidupan dunia dengan baik, itu masuk dalam bagian memperhatikan kehidupan akhirat. Contohnya, kalau bekerja kita dituntut untuk teliti, cermat, maka kemudian kita bekerja dengan cermat dan teliti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk cermat dan teliti. Kalau kita cermat dan teliti berarti pekerjaan kita di dunia baik. Padahal yang kita harapkan adalah saya bekerja cermat dan teliti, karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Seorang suami dia ingin menjadi suami yang baik kepada keluarganya, maka dia kemudian bekerja dengan keras, dapat nafkah untuk keluarga. Tujuannya dia bekerja mencari nafkah untuk keluarga, itu kan sebuah ibadah, surga yang dia cari. Tapi kemudian hasilnya bisa dilihat di dunia ini.
Makanya tidak ada kontradiksi antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang tidak boleh adalah ketika kita menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan tanpa mengaitkan dengan kehidupan akhirat. Ini yang tidak boleh. Kita pikirkan akhirat, insya Allah kehidupan dunia ini akan datang, tertata, bisa kita dapatkan biiznillahi ta'ala. Semakin kita memikirkan akhirat, insya Allah kehidupan dunia ini semakin mudah. Saya tidak percaya. Kalau tidak percaya, dicoba dulu. Dicoba dulu, enak kan? Kalau tidak percaya, dicoba dulu. Insya Allah nanti kenikmatan itu akan Bapak, Mas dapatkan biiznillahi ta'ala. Yang ke-16, dan ini adalah yang terakhir, bahwa suami yang baik itu adalah suami yang senantiasa berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk kerabat-kerabatnya, untuk masyarakat di sekitar dia. Ini hampir mirip dengan yang ke-15 tadi. Jadi suami yang baik ini adalah suami yang dia berusaha untuk terlibat dalam kegiatan dakwah. Karena ketika kita bisa terlibat dengan kegiatan dakwah itu minimalnya kita akan malu. Wah, itu kok rajin ya ikut pengajian-pengajian, nanti malu. Nanti kalau rajin ikut pengajian kan malu, kalau mau keluar rumah dengan celana pendek itu kan malu nanti. Wah, rajin ikut pengajian tapi kok celananya pendek, kan harus menutup aurat, dia malu. Nanti itu bisa menjadi motivasi sendiri untuk senantiasa berbuat baik. Rajin, dia jadi EO, ngatur kegiatan pengajian. Kemudian ternyata dia suatu ketika berpikir untuk datang ke, mohon maaf, diskotik misalkan. Dia akan berpikir, saya kan selama ini ngatur kegiatan pengajian, kok saya datang ke diskotik, nggak jadi datang ke diskotiknya. Seperti itu, ini sangat memberikan pengaruh, sehingga kalau kemudian masing-masing kita para suami laki-laki ini bisa memperhatikan sifat-sifat yang 16 ini, maka biidnillahi ta'ala rumah tangga yang akan kita bangun atau yang sekarang ini kita bangun akan menjadi sebuah rumah tangga yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini bisa teraplikasikan, dilaksanakan, jangan khawatir. Di sana ada banyak sekali buah hasil yang akan lahir, yang akan kita dapatkan ketika suami ini bisa benar-benar menjadi suami yang baik, suami yang soleh. Di antara hasil yang akan kita dapatkan adalah tahqiqul istiqrar al-imani wal ibadi. Kalau seorang suami itu bisa menjadi suami yang soleh, minimalnya dengan memperhatikan 16 sifat suami yang baik ini, maka mantapnya sebuah keimanan, mantapnya sebuah proses ibadah yang terjadi dalam sebuah keluarga ini benar-benar ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Kalau suaminya ini rajin beribadah, kemudian ibadah itu dia tularkan kepada istrinya, anak-anaknya, keluarganya, maka dengan seperti itu, aplikasi dari ayat ini, seorang suami bisa menjaga keluarganya dari api neraka, menjauhi hal-hal yang berbau kemaksiatan, akan benar-benar terjadi, akan benar-benar dilihat. Karena salah satu kuncinya ini adalah suami. Kalau suami bisa membawa keluarganya ke jalan yang baik, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan menjadi baik keluarga yang dia bina. Yang kedua,
bahwa dengan adanya sosok suami yang soleh, dengan adanya sosok suami yang baik ini, taksibu zaujatu zaujan idza dakhala 'alaiha dakhala bassaman duhakan laisa abisan. Suami nanti akan mendapati seorang istri nanti akan mendapati suami yang kalau suami itu datang ke rumah ketemu dengan istrinya, maka dia menemui istrinya dengan senyuman, dengan canda, dengan dengan ekspresi bahagia, senang, riang. Dan itu dululah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti diceritakan oleh Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah, istri Rasulullah SAW, menceritakan dengan mengatakan, karena aliyanan nas, dulu Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling lembut, tutur katanya lembut, tindakannya lembut, tidak kasar. Akroman nas, orang yang paling dermawan. Kalau kita menjadi orang yang paling dermawan, kalau kita bisa memberikan sesuatu yang kita miliki, mau memberikan sesuatu yang kita miliki, yang pertama kali merasakan itu kan seharusnya keluarga kita. Karena sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga dalam bentuk nafkah. Keluarganya dulu yang diperhatikan, baru orang lain. Dan itulah Rasulullah SAW, kana akraman nas, orang yang paling dermawan. Wa kana rajulan min rijalikum, Rasulullah itu ya seorang laki-laki seperti laki-laki yang lain pada umumnya, illa annahu kana bassaman, hanya saja Rasulullah itu dulu bassaman. Apa bassaman itu? Dari kata-kata ibtasama yabtasimu, suka senyum. Beliau itu murah senyum, kalau ketemu orang senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum yang engkau berikan untuk saudaramu itu merupakan sedekah. Makanya kalau ketemu orang diusahakan senyum, Dan dulu pernah kami jelaskan, kita kupas masalah ini. Kalau ketemu orang diusahakan tersenyum. Dengan tersenyum orang yang kita lihat akan ikut senang, karena dia terinspirasi dengan senyum yang kita berikan. Buah yang ketiga adalah annal fatata taksibu atau anna zaujata taksibu zaujan la yatrukuha wahmul baiti wal auladi wahdaha bal yusaiduha fi syu'unil manzili biqadri ma yasmah lahu waqtuhu li'annahu ya'lam anna hadha da'bu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang suami memperhatikan sifat-sifat yang 16 ini, maka saat itulah seorang istri bisa mendapatkan seorang suami yang tidak meninggalkannya sendirian dalam mengurus pekerjaan rumah, dalam mendidik anak-anak. Jadi seorang istri tidak merasa sendirian dalam mengurus rumah. Kenapa? Suaminya membantu. Seorang istri tidak merasa sendirian dalam mendidik anak. Kenapa? Suaminya memberikan perhatian. Yusaiduha fi syu'unil manzili, seorang suami senantiasa membantu istrinya dalam menyelesaikan urusan-urusan rumah biqadri ma yasmah lahu waktu, sesuai dengan waktu yang dia miliki. Karena tugas mencari nafkah itu kan ada di pundak suami. Ketika dia tidak mencari nafkah, maka dia memperhatikan rumah tangganya, membantu istrinya. Li'annahu ya'lam anna hada da'bu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu bahwa hal ini adalah sesuatu yang telah dijalankan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Aswad, qala, dia berkata,
Sa'altu Aisyata ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baitihi. Dia bertanya kepada Aisyah tentang apa yang dulu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di rumah. Qalat, setelah ditanya seperti ini, maka Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang di rumah, beliau itu mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh istri beliau. Beliau yang menghandle, beliau yang melaksanakan. Padahal perlu diingat, Rasulullah ini adalah pimpinan semua kaum muslimin, yang wilayahnya itu sangat luas, karena dia pemimpin satu-satunya pada saat itu. Karena beliaulah saat itu yang menjadi pemimpin satu-satunya kaum muslimin di seluruh dunia. Kita bisa bayangkan itu. Kadang berperang, kadang berdakwah, kadang keluar. Tapi ketika sudah berada di rumah, beliaulah orang yang senantiasa berusaha menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Siapa yang memberikan kesaksian ini? Aisyah, istri beliau. Istri beliau yang memberikan kesaksiannya. Apa yang dimaksud mengerjakan pekerjaan rumah? Ta'ni khidmata ahlihi. Beliau gantian melayani keluarga beliau, istri beliau. Masya Allah, ini kalau dilaksanakan. Makanya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang, para istri yang sangat mengidolakan Rasulullah karena perhatiannya seperti ini. Kalau di rumah maka yang menservis istri itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di rumah yang memberikan pelayanan untuk istrinya itu siapa? Para suami. Makanya istrinya akan menjadi sangat senang. Jadi kalau mau buat apa, goreng telur, buat apa, laki-lakinya yang turun tangan. Makanya istrinya itu betah, senang. Makanya istri-istri Rasulullah itu rasa cemburunya sangat tinggi. Kenapa? Karena istri-istri Rasulullah itu sangat mengidolakan Rasulullah, sangat mengidolakan suami mereka, yaitu Rasulullah, Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita tiru, ini bisa berusaha kita contoh. Nah, kelihatannya sepele ya, gorengkan telur, gorengkan tempe. Untuk istri, kalau itu benar-benar kita lakukan, membuat apalah, katakanlah, mohon maaf ini, mie rebus misalkan. Itu kelihatannya sepele, tapi istri merasa, Masya Allah, Masya Allah. Istrinya lagi tidak enak badan, maka suaminya ini yang menghandle urusan rumahnya, dia yang mencuci, yang ngepel. Istrinya merasa, Masya Allah, saya sakit, semua kerjaan rumah dia laksanakan, suami saya laksanakan, maka istrinya akan, insya Allah akan semakin sayang, Fa'idha hadaratis sholatu kharaja ilas sholah. Rasulullah itu kalau di rumah melaksanakan pekerjaan rumah tangga, melayani istri beliau. Kalau datang waktu sholat, maka beliau keluar rumah, kemudian ke masjid melaksanakan sholat. Kenapa? Karena waktu itu waktunya telah datang, waktu untuk melaksanakan sholat. Maka pekerjaan tinggal dulu melaksanakan sholat. Ini nampak jelas sekali ini, bahwa Rasulullah itu kalau sholat di masjid, tidak di rumah. Kalau kita para laki-laki ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sholat, maka bagaimana kita berusaha agar kita melaksanakan sholat 5 waktu ini di masjid, sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Ini perkataan Aisyah sudah sangat jelas. Faida hadaratis sholatu kharaja ilas sholah. Kalau sedang melakukan pekerjaan rumah, datang waktu sholat, beliau keluar melaksanakan sholat. Di mana? Di masjid. Di masjid. Dan nanti kalau kita bicara tentang pendidikan dalam sholat berjamaah, pendidikan yang bisa kita dapatkan dari masalah sholat, ini nanti bisa menjadi kajian tersendiri. Ada banyak nilai yang bisa kita dapatkan dalam pendidikan sholat di masjid ini. Luar biasa itu. Yang keempat, seorang istri
kalau mendapati suaminya memiliki sifat-sifat yang sudah kita sebutkan, maka az-zaujatu bi ikhtiyariha az-zaujas salih takunu bi idnillahi qad wafaqat fi ikhtiyari hayatin salihah. Kalau kemudian seorang istri ini memiliki suami yang soleh, maka kesolehan sang suami ini insya Allah akan mewujudkan harapan seorang wanita untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Suatu ketika datang seseorang bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Seorang laki-laki datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian laki-laki ini mengatakan, "Yakhtubu ibnati al-kasirun faman uzawwijuha." Wahai Imam, anak perempuanku ini telah dilamar oleh banyak orang. Kemudian laki-laki ini minta saran kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal. Dengan siapa saya harus menikahkan anakku ini? Qala, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kita perhatikan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, zawwijha mimman yattaqillaha fiha. Nikahkanlah anak perempuanmu itu dengan laki-laki yang bisa bertakwa kepada Allah dalam mengurus anakmu kelak. Pilihlah laki-laki yang kira-kira bisa bertakwa kepada Allah dalam mengurus istrinya. Kenapa dipilihkan yang paling bertakwa? Fa innahu in ahabbaha akramaha. Karena laki-laki yang bertakwa itu, laki-laki yang bertakwa dalam mengurus istrinya, dalam mengurus rumah tangganya, kalau memang dia mencintai istri yang sudah dia nikahi itu, akramaha, dia akan memuliakannya. Laki-laki yang bertakwa kalau menikah dengan seorang wanita, kalau benar-benar dia mencintai wanita itu, dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha, kalau dia marah dengan wanita yang dia nikahi tersebut, lam yadlimha, dia tidak akan mendoliminya. Insyaallah. Berarti apapun yang dilakukan oleh suami yang soleh ini tidak akan menimbulkan hal yang negatif untuk istri. Kalau dia suka, maka dia akan memuliakan istrinya. Kalau dia sedang tidak suka, dia tidak berbuat zalim kepada istrinya itu. Makanya Masya Allah, ini betapa pentingnya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda, ciri-ciri, sifat-sifat suami yang soleh. Ketika masing-masing suami ini bisa menjadi seorang suami yang telah digariskan, seorang suami yang dia senantiasa memperhatikan apa-apa yang telah dituntunkan syariat Islam, maka insya Allah yang kita dapatkan ini adalah lahirnya keluarga-keluarga kecil, seorang suami dengan istrinya, kalau dapat keturunan dengan anak-anaknya, dalam bingkai yang diajarkan oleh agama Islam. Tidak perlu ragu, jangan ragu lagi. Apa-apa yang diajarkan oleh agama Islam ini memberikan kebaikan untuk kita. Jangan pernah ragu. Islam ini adalah agama yang datang dari Allah. Dari Allah. Siapakah Allah itu? Yang telah menciptakan kita. Kalau kita hidup sesuai dengan koridor, aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, maka hidup kita insya Allah pasti ini tidak perlu diragukan lagi, akan enak. Akan enak. Tapi kita membawanya ini harus dengan total, udkhulu fis silmi kafah. Masuknya dengan total, jangan setengah-setengah. Kalau yang setengah-setengah itu biasanya tidak enak. Makanan setengah matang nggak enak. Mangga kita makan setengah matang nggak enak. Durian kan enak kalau matang.
Kalau belum matang, setengah matang kita makan nggak enak. Jeruk itu ya kalau sudah matang. Maka kita masuk ke Islam ini, seluruh pikiran kita, keyakinan kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dengan begitu nanti, Masya Allah, akan lahir keluarga bahagia, sejahtera, tentram, karena senantiasa mempraktekkan ajaran-ajaran yang datang dari agama Islam. Kemudian ada keluarga yang lain, begitu juga keluarga yang lain, keluarga yang lain, keluarga yang lain. Nanti bertemu, Masya Allah, yang akan lahir adalah keluarga, masyarakat, bangsa yang berkepribadian baik. Sekarang ini banyak di antara kita yang berbicara tentang nilai-nilai, etika-etika, tetapi nilai-nilai etika tersebut terkadang tidak ada sandarannya. Jadi kemudian nilai itu bisa berubah. Etika itu terkadang bisa terkikis. Tetapi kalau nilai-nilai etika ini datang dari Islam, maka itu bersifat abadi. Itu bersifat abadi. Karena yang dicari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini adalah akhir dari pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat suami yang baik, sifat-sifat suami yang soleh. Mudah-mudahan masing-masing kita bisa mendapatkan kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi suami yang baik, menjadikan amanah, menggerakkan roda keluarga ini sesuai dengan petunjuk aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin baik, semakin sesuai kita menggerakkan roda rumah tangga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka insya Allah pahala yang akan kita dapatkan bisa semakin besar. Karena itulah hakikat tujuan yang ingin kita capai. Di dunia ini bisa bahagia, nanti di alam kubur bisa bahagia, nanti di akhirat bisa berbahagia, berkumpul dengan istri kita, keluarga kita, orang-orang tua kita. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kasih sayangnya, taufiknya untuk kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk masing-masing kita, khususnya saya sendiri. Kalau ada kebenaran, maka datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan, datang dari diri saya sendiri, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan materi yang lain di kesempatan mendatang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merilai program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.